Selamat pagi Mbak Nia. Selamat pagi adik Haidar dan adik Rido. Ramadan. Ramadan. Kok mesti salah? Mungkin di awal boleh perkenalan dahulu nama Oke. dan sebagai apa. Kenalkan, saya Kurnia Arofah, dosen Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Oke. Kemarin kan sempat ada polemik lah Mbak, yang berkaitan tentang statementnya Kemendikti yang mau menutup prodi-prodi tak relevan. Nah kalau dari pandangan dari Mbak Nia ini bagaimana terhadap isu ini? Oke. Pertama pertama saya menanggapi sebelum menanggapi statementnya dulu, tapi saya lebih sebelum saya menanggapi statementnya saya lebih coba menyoroti kenapa statement itu tuh bisa terjadi gitu ya. Terus kemudian saya tuh kalau kenapa statement itu bisa terjadi itu saya juga agak mempertanyakan, karena sepertinya bahkan dari kementerian pun itu tidak satu suara gitu ya. Jadi ada yang bilang akan berencana menutup prodi-prodi yang tidak relevan, tapi ada juga yang bilang oh tidak, masih dalam proses kajian dan kita masih mempertimbangkan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya agak menyayangkan kenapa statement itu sudah keluar sebelum godok bersama-sama di dalam kementerian gitu. Karena apa? Karena ketika statement itu sudah keluar terus kemudian menimbulkan polemik, terus kemudian secara tidak langsung maupun langsung itu disanggah atau perbaiki statementnya, itu kan membingungkan masyarakat dan terutama bagi kampus-kampus yang kemudian prodinya dianggap tidak relevan gitu. Itu yang pertama dari kenapa kok statement itu sampai bisa keluar, terus kemudian dan bagaimana statement itu keluar. Terus kemudian yang kedua, saya juga tidak memandang adanya penjelasan yang komprehensif tentang relevan itu tuh apa sih gitu. Ada yang bilang oh berarti prodi-prodi seperti yang ilmu murni kayak sastra Jawa, filsafat gitu-gitu nggak relevan nih sama industri gitu. Ada juga yang bilang suatu prodi itu kayaknya ini terlalu banyak lulusannya gitu dibandingkan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nah, relevan di sini tuh relevan yang mana itu kan juga saya belum begitu paham sih apa yang dimaksud dengan statement tersebut gitu. Barangkali kalau melihat itu indikator yang sekarang kan ada IKU ya Mbak, indikator IKU utama. Nah kalau yang paling disoroti kemarin itu adalah jumlah lulusan dan yang terserap di pekerjaan. Nah, terus selanjutnya sebenarnya kasus-kasus kayak gini di Indonesia itu udah pernah ada sih Mbak. Jadi kayak di zamannya Orde Baru, terus juga di zamannya SBY itu juga pernah ada. Nah, tapi dari pemerintah dan Kemendikbud itu merasa bahwasanya banyak universitas itu merasa membuka jurusan itu yang lagi hype. Jadi hype buka jurusan tanpa memikirkan nanti jenjang setelahnya itu apa aja. Jadi kayak hilirnya itu belum dipersiapkan tapi udah nyiapin dulunya. Nah kalau pandangan dari Mbak Nia sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Oke, jadi kalau saya tuh melihat mungkin perguruan tinggi, universitas itu kan sebenarnya tugas utamanya itu kan melakukan pendidikan gitu ya. Memang mendidik terus kemudian mempersiapkan mahasiswanya untuk siap di dalam lapangan kerja, tapi bukan berarti bahwa tugas supaya mahasiswa itu begitu lulus langsung dapat pekerjaan itu harus semuanya dibebankan ke universitas gitu ya. Jadi saya juga sedih kalau misalnya ada S1 kok paling nanti lulusnya jadi pengangguran gitu. Terus ada yang bahkan bilang statement kuliah sama nggak kuliah mendingan lebih baik kerja daripada kuliah gitu loh. Kuliah itu sebenarnya dan perguruan tinggi itu memang mempersiapkan Anda untuk bekerja, tapi tidak sepenuhnya terus kuliah itu berkorelasi dengan harus menghasilkan pekerja begitu ya. Jadi saya tuh agak sedih di situ karena terus kemudian seolah tuh kampus itu menjadi pabrik untuk mencetak pekerja begitu. Padahal sebenarnya kampus itu kan tempat orang mengembangkan logika berpikir, terus kemudian kampus itu bagaimana mahasiswa itu membentuk karakter supaya siap ketika bekerja, terus kemudian bagaimana pengembangan penelitian, terus pengembangan keilmuan itu sebenarnya dilakukan di situ gitu. Nah, saya agak
sedih kalau misalnya dianggap loh kampusnya ikut tren aja gitu loh. Memang di salah satu sisi itu kan bagaimana ketika kampus itu membuka prodi itu kan sesuai dengan minat siswa gitu ya. Nah, tapi memang saya sepakat kalau memang mungkin ada beberapa kampus yang mungkin beberapa lulusannya memang sudah misalnya ada beberapa jurusan yang mungkin oversupply gitu kan terhadap lulusan, tapi itu nggak tanggung jawabnya kampus juga dong, karena kelulusan itu kan juga berkaitan dengan lapangan kerja yang kampus tuh nggak menyediakan lapangan kerja gitu. Jadi lapangan kerja itu kan tanggung jawabnya banyak sektor ya, investasi, sektor ekonomi, industri, dan kemampuan semua pihak termasuk negara dan kemudian industri dan lain sebagainya ya, untuk supaya mereka itu bisa menampung lulusan kerja. Jadi saya rasa misalnya ya udah sekarang prodi-prodi yang yang kayaknya oversupply itu misalnya ekonomi, keguru pendidikan gitu kan, yang PAUD dan lain sebagainya, itu udah kita tutup aja gitu. Apakah menutup itu terus kemudian membuat orang-orang itu lapangan bekerjanya itu menjadi semuanya langsung dapat kerja gitu kan? Belum tentu gitu. Justru menurut saya sih tidak adil kalau memang kampus itu seolah dibebankan bahwa harus mencetak lulusan kerja yang langsung masuk ke industri dan mendapat pekerjaan gitu, karena sebenarnya fungsi kampus itu tidak sepenuhnya untuk itu gitu ya. Jadi untuk pengembangan kapasitas akademik, logika berpikir, membangun ya tadi lah yang sudah saya sebutkan itu ya, membangun karakter dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Barangkali tadi Mbak Nia sempat singgung terkait banyak pihak kan sebenarnya mempersiapkan terkait jenjang kerja lah kita bisa bilang. Nah, tapi sebenarnya kami sempat wawancara juga Mbak sama dekan FMI Pak Wedya. Nah, kalau beliau itu menyampaikannya ini tuh sebenarnya masalahnya pemerintah dan orang-orang di Indonesia itu belum memaksimalkan SDM. Jadi kita itu masih berpaku banget pada SDA, dan SDA itu tidak dikelola dengan ibaratnya kayak dari hulu ke hilir yang dari pokoknya jadi ini jadi enggak itu jadilah bahan pokoknya apa langsung dijual. Nah, kalau dari Mbak Nia lihat apakah ada kaitannya dengan keterserapan tenaga kerja ataupun harusnya tanggung jawab siapa sih Mbak untuk menyediakan lapangan kerja? Oke, sebenarnya banyak ya yang bertanggung jawab terhadap ini, tapi saya tuh tadi tertarik pas Saidar bilang, kalau menurut saya memang mungkin lapangan kerja di Indonesia itu juga terlalu spesifik nggak sih gitu. Jadi seharusnya kan yang kita lihat itu, mungkin juga prodi dan lainnya perlu berbenah ya, bahwa lulusan itu bukan dibekali dengan ini mata kuliahnya, terus ini jurusan apa, tapi lebih ke kompetensinya gitu ya, kayak kompetensi analisis, kompetensi kreatif dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya harusnya pun industri kemudian membuka diri bahwa tidak semua lulusan dari satu sektor terus kemudian harus itu spesifikasinya begitu ya. Jadi saya rasa beberapa saya rasa dari dulu memang sudah banyak ya, kayak misalnya lulusan pertanian juga bisa kerja di bank dan dimanapun gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak tahu itu benar apa tidak, tapi saya rasa dengan membuka beberapa spesifikasi yang bisa diterima untuk suatu jabatan atau karakter pekerjaan gitu, mungkin itu cukup bisa menampung banyak lulusan gitu ya. Dan jadi mungkin juga prodi juga harus lebih bukan mencoba untuk mematuhi kebutuhan industri, tapi mencoba supaya lebih relevan juga terhadap industri. Jadi mata kuliahnya itu kemungkinan nanti, terus kompetensi yang diciptakan itu nanti juga memungkinkan untuk para lulusannya itu bekerja sesuai dengan kompetensinya, meskipun itu bukan bidangnya gitulah. Ya sebenarnya yang bagus sih sesuai dengan bidang, tapi ya kalau basisnya kompetensi kan, mungkin kompetensi itu bisa masuk di mana-mana gitu ya. Gitu sih. Oke. Ada teman?
sambil di pikir. Udah lah ya. Sudah getar. Wes dok. Mungkin terakhir ini sih Mbak, mau tanya kalau dari Mbak Nia melihat solusi dari permasalahan itu seperti apa, dari pemerintahnya, dari universitas, dari mahasiswanya itu seperti apa? Karena kemarin kita juga sempat ngobrol sama mahasiswa, mereka juga cukup resah, apalagi yang dari perguruan pendidikan guru SD itu, dia bingung juga. Iya, iya kalau menurut saya memang apa ya namanya, lucu sih kalau apalagi yang pendidikan itu loh. Maksudnya kan lulusannya banyak, lowongannya sedikit, tapi setahu kalau kita lihat pada kenyataannya sebenarnya masyarakat itu masih butuh loh gitu, masih butuh beberapa tempat di mana-mana itu juga banyak yang masih kekurangan guru dan lain sebagainya, guru-guru yang sudah tua juga sudah pensiun dan lain sebagainya ya mungkin apa ya bahasanya saya nggak tahu kalau bahasanya tuh apa, link and match itu tuh cocok apa enggak ya. Jadi link and match itu tapi bukan antara prodi dengan apa ya namanya kecocokan mata kuliah dan lain sebagainya dengan industri ya, tapi ya dengan antara industri secara keseluruhan dengan apa namanya ya universitas gitu ya, dengan dunia pendidikan gitu. Apa namanya gimana caranya supaya ya mereka itu juga bisa tertampung gitu dan bukan semuanya nggak dibebankan ke universitas gitu dan atau perguruan tinggi gitu sih menurut saya. Jadi lebih ke sinergi antara berbagai macam stakeholder gitu. Terus kemudian saya rasa pemerintah juga memang di satu sisi saya rasa pemerintah itu juga tidak sepenuhnya salah gitu. Maksudnya memang prodi-prodi itu perlu berbenah gitu kan. Maksudnya perlu berbenah, perlu memang melihat relevansi dengan industri, salah satunya dengan setiap berkala gitu mengupdate kompetensinya, kelulusannya dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian dari sektor industri, investasi itu juga harus juga berkembang ya gitu, dan jangan berpikir bahwa ketika sudah kuliah itu pasti kerja dan diterima industri, padahal kan juga bisa membangun usaha, terus kemudian bisa mengembangkan karir di berbagai macam bidang yang mungkin sektornya tidak semuanya harus formal gitu ya, ada informal dan juga lain sebagainya gitu sih. Oke, barangkali cukup dari kami, terima kasih.